kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Lagi-lagi uang rakyat dari pajak dikorupsi. Rabu 4 Februari, KPK menangkap tangan sejumlah orang di lingkungan kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, dan 1 orang dari pihak swasta, yakni manajer keuangan PT Buana Karya Bakti BKB Venasius Jenarus Genggor. Usai diperiksa 1 kali 24 jam, Mulyono mengakui menerima janji berupa pemberian uang. Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan. Negara tidak berapa, tapi saya menerima janji dan dia uang. Itu saya salah. KPK mengungkap, Mulyono dan Dian Demega diduga menerima suap restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN sektor perkebunan dari PT BKB yang terjadi pada Desember 2025. KPK mengungkap, Mulyono meminta uang apresiasi senilai 1,5 miliar rupiah untuknya dan Dian Demega memuluskan permohonan restitusi pajak PT BKB. Dari nilai tersebut, tersangka Venasius dari pihak swasta turut menerima komisi sekitar 10%. KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada, tapi uangnya kemudian ditarik dan dikumpulkan. Setelah jumlahnya 1,5 miliar, nah nanti itulah yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Sebelumnya pada awal Januari lalu, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan kasus korupsi di kantor pelayanan pajak Madya, Jakarta Utara. Salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahayu. Jika mundur ke belakang, pada Agustus 2023, KPK menahan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, karena menerima gratifikasi sebesar 16 miliar rupiah. Desember 2023, Rafael Alun divonis 14 tahun penjara akibat korupsi itu. Sementara pada Maret 2010, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak terkait suap dan gratifikasi. KPK mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah tak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan. Penangkapan sejumlah pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menambah panjang daftar korupsi di sektor pajak. Ironisnya, hal ini terjadi di saat negara tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 6% untuk tahun 2026. Mantan penyidik senior KPK Praswat Nugraha menilai Direktorat Jenderal Pajak sudah rusak secara sistemik sehingga yang bermain bukan hanya oknum pegawai pajak semata. OTT KPK hanya mengungkap puncak gunung es dan tak menimbulkan efek jerah. Praswat menambahkan, perlu ada perombakan besar pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan membentuk Direktorat Khusus Penanganan Korupsi Pajak di KPK. Itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan. Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner. Memang orangnya itu harus diganti. Tidak boleh terlalu lama bercokol di situ. Karena kalau sudah terlalu lama, dia membangun satu klaster dan satu semacam kartel yang nggak bisa dirubah lagi. KPK harus mungkin bisa membentuk satu satgas khusus atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya untuk pajak
di Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyidikan yang memang konsentrasi di pajak. Karena mau nggak mau, seberapa besar pun, ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya. Seberapa besar pun negara kita bersusah payah untuk membangun ekonomi kita, mensejahterakan rakyat, tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunannya ini dicuri dan selalu bocor, itu tidak ada gunanya, Mbak. Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir. Tak hanya korupsi pajak, KPK juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka dari OTT di lingkungan kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Salah satunya mantan Direktur dan Penindakan Penyidikan Ditjen Bea Cukai dan 2 orang pegawai aktif Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. KPK mengungkap para tersangka diduga terlibat suap dan gratifikasi terkait kasus impor barang dari luar negeri. KPK menyita barang bukti diantaranya uang senilai 40 miliar rupiah, emas 5,3 kg, dan jam tangan mewah dari OTT Bea Cukai ini. Menanggapi pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan KPK, Menteri Keuangan memastikan tak akan intervensi proses hukum yang berlangsung. Namun, Kementerian Keuangan tetap akan memfasilitasi pendampingan hukum para tersangka. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah, ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Berbagai korupsi dari sektor pajak membuat masyarakat menagih keseriusan negara memberantas kasus rasuah yang mengorbankan uang rakyat. Langkah tegas dan revolusioner dinanti untuk membuat para koruptor pajak jera dan menyelamatkan pendapatan negara untuk ekonomi yang lebih baik.